Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Amri Piliang Channel, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Kali ini saya akan menyikapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Beni Ramdhani pada saat acara di Bandung beberapa waktu yang lalu. Beliau menuduh Komnas LPKPK melakukan kebohongan publik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan dan kami publikasikan berdasarkan perkataan yang keluar dari mulut Beni Ramdhani, seorang pejabat tinggi negara setingkat menteri yang saat itu sedang konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD di gedung Menko Polhukam. Beliau sendiri yang mengatakan ada dari pejabat PPATK, ada temuan satu orang oknum pejabat BP2MI menerima aliran dana dari sindikat mafia TPPO. Oleh karena itu, kami selaku NGO, selaku LSM yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, maka kami meminta hasil temuan PPATK tersebut untuk ditindaklanjuti pihak kepolisian, bukan diperiksa secara internal di BP2MI. Mengapa demikian? Patut diduga rekening tersebut adalah rekening gendut BP2MI yang kemudian didistribusikan kepada para pejabat, oknum para pejabat di BP2MI, baik bawahannya yang turut serta ataupun ada setoran ke pimpinan. Dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi setoran itu ada kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran. Kalau tidak, kenapa Anda harus kebakaran jenggot? Karena ini masalah hukum, harus diselesaikan di pihak kepolisian. Ada pidananya di situ. Jangan Anda koar-koar seolah-olah Anda yang peduli terhadap bangsa dan negara ini di hadapan Mahfud MD, Menko Polhukam. Anda akan mengambil tindakan tegas, Anda akan memecat. Sampai sekarang mana? Kenapa tidak diumumkan? Kami ingin tahu siapa oknum tersebut yang menerima aliran dana sesuai hasil temuan PPATK. Publik harus tahu. Jangan Anda hanya mencari momen di hadapan Mahfud MD, di hadapan masyarakat banyak, seolah-olah Anda telah berjuang dan Anda peduli. Bisa saja dugaan itu, kemungkinan itu terjadi. Ada maling teriak maling di institusi BP2MI. Atau jangan-jangan orang tersebut adalah salah satu staf khusus Anda yang koordinasinya langsung kepada Anda sendiri. Kemudian Anda beropini, memutar balikan cerita seolah-olah LPKPK yang telah melakukan kebohongan publik. Sebenarnya Komnas LPKPK sangat mengapresiasi atas keputusan Kepala BP2MI yang telah membubarkan, menutup Sisko TKLN, karena selama ini banyak disalahgunakan oleh oknum. Waktu itu saya sudah berkoordinasi juga sama Ibu Lismia yang pegang Sisko.
Katanya atas perintah atasan harus dikunci. Padahal sudah ada surat dari kementerian bahwa perusahaan penempatan pekerja migran tersebut sudah menjalani skorsing dan harap dibuka Sisko TKLN-nya. Tetapi tidak kunjung dibuka. Kita tanyakan kepada Ibu Lismia saat itu atas perintah pimpinan. Saya telepon juga Pak Depril, saya telepon juga Pak Gatot. Akhirnya semua memblokir telepon saya. Bagaimana akan menyampaikan kepada BP2MI? Jadi surat dari kementerian lembaga yang menyatakan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran tersebut telah menyelesaikan, telah menjalani skorsing selama 3 bulan dan harap layanan Sisko TKLN dibuka kembali. Tetapi tidak kunjung dibuka. Dan saya punya buktinya itu. Jadi Anda selaku kepala badan, ya, pejabat tinggi negara setingkat menteri, jangan asal ngomong, menuduh-menuduh institusi lain terlibat TPPO, TNI terlibat TPPO, Polri terlibat TPPO, sementara di institusi Anda sendiri yang jelas-jelas hasil temuan PPATK, satu orang pejabat BP2MI telah menerima aliran dana dari para sindikat mafia TPPO yang keluar dari mulut Anda sendiri saat konferensi pers didampingi oleh Pak Mahfud MD. Ketika kami pertanyakan siapa oknum tersebut untuk segera dipublikasikan, jangan ditutup-tutupi, harusnya dilimpahkan kepada kepolisian, kok malah Anda sekarang yang menuduh LPKPK melakukan kebohongan publik. Ini tipe pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang mulutnya mencela-mencele, tidak konsisten. Sama halnya dengan implementasi pasal 30 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pembebasan biaya penempatan. Ya, pada saat launching peraturan badan nomor 9 tahun 2020, wah, Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran, ingin memerdekakan para pekerja migran dari jeratan sindikat Ijon Rente. Tapi apa nyatanya sekarang? Peraturan tersebut sama sekali tidak dapat dijalankan di seluruh negara penempatan, kecuali Arab Saudi dan Malaysia. Sebelum ada peraturan kepala badan itu sudah zero cost. Jadi bukan karena peraturan badan. Justru ada yang mengeluarkan kepka turunan yang mengatur pembiayaan yang berakibat terjadinya penjeratan hutang. Dan ini akal-akalan. Para pekerja migran sengaja disuruh membayar lunas kepada perusahaan penempatan pekerja migran. Mereka tidak punya uang. Akhirnya mereka harus pinjam kepada pihak ketiga melalui koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini berdasarkan apa dasar hukumnya? Sementara peraturan Permenko itu telah menunjuk Bank BNI sebagai pelaksana KUR. Tetapi kenapa ada koperasi simpan pinjam? Dan para pekerja migran tidak pernah menerima pencairan dana secara langsung dari Bank BNI. Jadi masuknya ke rekening siapa? Kemudian setelah tiba di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, tiba-tiba ada finance yang menagih kepada majikan. Dengan surat tagihan, majikan harus membayar hutangnya masuk ke rekening virtual yang ada di 7-Eleven di negara penempatan. Majikan terkejut. Saya sudah bayar kok kepada agensi, dan agensi sudah bayar ke P3MI yang ada di Indonesia.
Kenapa kamu jadi hutang lagi? Oh, katanya ini hutang bawaan. Ini bukan hutang bawaan, tapi akal-akalan. Uang dari majikan dia terima, tapi anak ini dijerat juga. Dijerat hutang. Pura-pura bayar lunas, padahal uang dari pihak ketiga. Jadi dia menikmati suku bunga subsidi dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan bunga subsidi untuk para pekerja migran. Tetapi para pekerja migran justru tidak pernah menerima pencairan dana dan juga tidak menikmati suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Lantas siapa yang menikmati suku bunga subsidi ini? Siapa yang menjadikan bancakan ini? Ini akibat dari keputusan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Bapak Benny Ramdhani, saya tunggu laporan Anda ke pihak yang berwajib, ya, ke pihak kepolisian. Saya tunggu dalam 1 minggu ini. Apabila Anda tidak melaporkan kami, maka kami yang akan melaporkan Anda telah melakukan kebohongan publik, menyalahgunakan wewenang, memperkaya orang lain, ya, atau diri sendiri, ya, dan korporasi. Ingat, di dalam Undang-Undang TPPO ada pasal 8. Pejabat yang kebijakannya mengakibatkan terjadi tindak pidana perdagangan orang, maka hukumannya harus ditambah 1/3. Sebagaimana yang disebutkan dalam ancaman di pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian dari kami, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.